Jadi prinsipnya begini, ketika ada perbedaan hari, memang kalau kita melihat keutamaan, utamanya kan menyembelih itu di hari yang ke-10 atau tanggal 10 Dzulhijjah, karena masih masuk hitungan 10 hari pertama, dan itu adalah hari yang ketika kita beramal soleh paling Allah cintai. Kalau tanggal 11 sudah lewat. Tetapi kita juga harus paham bahwa ada fikih yang menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanya daging biasa atau bukan kurban. Maka dalam masalah ini kita perlu mengalah. Nah, untuk apa? Sekali lagi untuk menjaga persatuan tadi, atau bisa memberikan, jika dimungkinkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, itu bisa dimungkinkan untuk mencari kurban di tempat yang lain. Tetapi kalau dimungkinkan nanti menjadi persoalan di kemudian hari, maka yang dipilih adalah menjaga persatuan. Apa? Kita yang ngalah, mundur kurbannya di hari berikutnya untuk menjaga persatuan. Karena jelas kalau yang berkorban sementara belum sholat id atau belum waktunya sholat id, itu korbannya tidak sah. Sementara bagi kita yang hari itu sudah lebaran, utamanya tanggal 10. Kalau kita yang ngalah, itu memang ada risiko tapi tidak fatal. Sementara kalau yang hari berikutnya, kalau dia yang mengalah disembelih sebelum sholat, itu risikonya fatal, risikonya tidak sah. Maka dalam situasi seperti ini, itu kedepankan menjaga persatuan. Baik. Atau kadang di negeri kita juga bisa mungkin antara pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda. Mungkin antara Senin sama Selasa misalnya. Atau kalau besok misalnya Jumat sama Sabtu, tapi kemungkinan besok kan sama. Nah, karena kemarin sidang isbatnya juga hari Jumat kalau tidak salah. Kalau misalnya beda Jumat atau Sabtu, di satu warga di situ Jumat atau Sabtu, ternyata setelah disurvei semuanya warga Muhammadiyah Jumat, ya udah sembelih Jumat. Ternyata ada 2 orang meskipun dia itu hidup di lingkungan Muhammadiyah, pahamnya paham pemerintah. Nah, sehingga sholatnya hari Sabtu dia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kedepankan menjaga persatuan. Ya sudah, kita nyembelihnya besok, kecuali orangnya adalah orang yang terdidik, orang yang legowo, kemudian malah mengundurkan diri, ya itu tidak masalah. Sehingga kita bisa menyembelih hari Jumat. Nah, tapi kan kalau kita nyuruh mengundurkan diri kan jora kepenak toh. Jenengan mundur saja, kita mau nyembelih hari Jumat. Nah, saat itu tampaknya biasa, tapi untuk ke depan ini ukhuwahnya bisa renggang, silaturahimnya bisa ya renggang. Maka persatuan ini perlu dijaga. Selama itu ranahnya adalah ranah khilafiyah, ranah perbedaan pendapat, maka kedepankan toleransi. Tapi kalau TBC jangan toleransi. Ya beda. Jadi toleransi ini dalam ranah perbedaan pendapat. Tapi kalau tahayul jangan toleransi, maksudnya jangan toleransi itu ojo melu-melu. Nah, tapi kalau dalam beda pendapat tadi kan antara Jumat atau Sabtu, ya sudah kita ngikut Sabtu untuk menjaga persatuan, karena ini beda pendapat. Nah, itu tidak masalah. Nah, tapi kalau soal TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, yo ojo melu-melu. Nah, nanti pas tahayul meyakini berkahnya sendal ya, Kiai Fulan misalnya, lalu melu-melu ya tidak boleh. Atau khurafat terhadap benda-benda keramat misalnya, boleh tidak ikut-ikutan? Ya, tidak boleh. Jangan atas nama toleransi terus kemudian kita ikut. Kita hanya sebatas bisa menyampaikan pendapat kita, selebihnya kita tidak ikut.
Dan tidak perlu pula kemudian kita marah-marah, enggak. Cukup kita sampaikan pendapat kita dan kita tidak ikut. Tapi kalau perbedaan pendapat, maka sikap dalam perbedaan pendapat itu kita toleransi. Jadi kedepankan untuk menjaga persatuan. Contoh lain apa? Kita hidup di satu masjid yang masjidnya itu kunut, kunut subuh. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau di situ masyarakatnya terdidik, biasa beda, ya sudah, tidak usah ngangkat tangan pas orang amin amin. Tetapi kalau kita tidak ngangkat tangan jadi bahan kasak kusuk karena di masyarakatnya masih awam, ya sudah, untuk menjaga persatuan mengangkat tangan. Karena ini masalah khilafiyah, ulama berbeda pendapat. Tapi kalau yang jelas tidak ada tuntunannya, ya tidak perlu. Sementara kalau dalam ini tadi persoalan yang terkait dengan ulama beda pendapat. Jadi kalau mungkin tidak menjadi masalah, ya sudah, tidak usah angkat tangan. Oh, tidak jadi masalah. Semua orang sudah memaklumi, memahami. Pak D itu Muhammadiyah, tidak angkat tangan, tidak masalah. Tapi ternyata begitu ada yang tidak angkat tangan jadi bahan kasak kusuk, disindar-sindir terus, ya sudah, angkat tangan. Untuk apa? Menjaga persatuan. Daripada nongol disindar-sindir wae. Ya. Atau begitu bar salat tangannya kram yo, misalnya kan gitu. Ini cuman misalnya ya. Maka dalam situasi seperti ini ya, jaga persatuan, angkat tangan. Tapi kalau semua bisa saling memahami, ya sudah, tidak perlu angkat tangan. Jadi dalam masalah ranah khilafiyah, ranah ikhtilaf yang ulama beda pendapat, itu jaga hubungan. Dalam hal ini kita perlu toleransi. Termasuk tadi berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Panitia diserai untuk orang yang sudah meninggal untuk menyembelih. Sementara kita ditarjih tidak sah, tidak sampai. Tapi kan mereka ini berpendapat sampai, ya sudah, kita jalankan tugas kita sebagai panitia, wakil dari sahibul korban yang meyakini sampai. Maka dalam masalah ini adalah kedepankan toleransi. Tapi kita punya pendapat kita tidak sah, tidak sampai. Adapun orang lain punya pendapat sah dan sampai, kita toleransi, monggo. Nah, ya, kecuali jenengan bisa memahamkan, nah itu bagus. Kira, ya? Oh ya, ya sudah. Dalam masalah khilafiyah, toleransi. Baik. Kalau kita nggak usah bilang sama yang membutuhkan, terus kita atas sama yang masih sebagai keluarga itu enggak. Ya itu enggak amanah itu panitianya. Ya, menyalahi amanah itu panitianya. Iya. Karena panitia itu adalah wakil dari sahibul kurban, maka menjalankan sebagaimana amanah dari sahibul kurban. Ibaratnya kon ngalor kok malah, nah ini ndak amanah. Ojo menggok dalan, ikuti orang yang memberi amanah, karena ini ranahnya ranah khilafiyah. Kecuali itu bid'ah, nah itu kita bisa denggok ke yang sunnah. Tapi kan ini bukan masalah sunnah bid'ah, ini masalah ulama beda pendapat. Ini soal pilihan pendapat dan tarjih memilih pendapat yang korban itu tidak sah jika diatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali wasiat atau adanya nadar. Begitu nggih? Ya. Nah kalau tidak begitu nanti ya retak nanti di masyarakat. Bisa jadi gara-gara korban malah geger. Ya, gimana? Ya, yang tadinya sudah akur malah nyingkur, ya kan? Jangan sampai yang akur jadi nyingkur.